Menjadikan Yesus Kristus batu penjuru merupakan topik kita pada hari ke-24 dalam rangka 40 hari kampanye Kerajaan Allah pada hari ini. Kiranya setiap kita semakin merindukan Kerajaan Allah. Amin. Dari 1 Petrus 2 ayat 1-10 demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita akan melihat bahwa Yesus adalah batu penjuru, tolok ukur daripada setiap orang untuk membangun rumah rohani di dalam dirinya. Di dalam ayat 1 dikatakan, karena itu. Karena apa, saudara? Karena kita adalah orang-orang yang telah diberikan kekudusan dan kasih Allah. Karena kita adalah orang-orang yang telah mengalami kelahiran kembali, jadi kita akan membuang segala yang disebut dengan kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara, ini akan terus menggoda kita, karena ini memang adalah masa lalu kita, hidup lama kita yang jahat, yang dipenuhi oleh tipu muslihat, juga kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Alkitab sangat menjelaskan kepada kita bahwa ini harus dibuang. Caranya bagaimana? Kita harus menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah tantangan adanya kejahatan, kemunafikan, kedengkian, kemudian segala tipu muslihat, bahkan fitnah, kita harus senantiasa bergantung kepada sumber, yaitu Bapa. Kita menjadi seperti bayi yang selalu menginginkan, merindukan air susu yang murni dan yang rohani. Fokus kita siapa dalam bagian ini? Adalah Yesus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu, batu penjuru itu adalah batu dengan ukuran yang sudah standar, yang merupakan nanti penentu bagi letakan batu-batu berikutnya, entah ke atas, entah ke kanan, entah ke kiri atau ke bawah. Batu penjuru ini menjadi batu patokan untuk membangun di tatanan selanjutnya suatu rumah atau suatu bangunan yang sedang
dibangunkan. Yesus adalah penentu, batu penjuru. Entah kehidupan kita ke kanan, entah perjalanan hidup kita ke kiri, entah kita naik ataupun turun, kita tetap terkoordinat dengan Yesus sebagai patokan utama di dalam kehidupan kita. Yesus tidak ada kedengkian. Yesus tidak mempunyai kemunafikan. Yesus tidak ada kejahatan di dalam hatinya. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah memfitnah siapapun. Tetapi Dia menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk hidup dalam kekudusannya dan hidup di dalam kasih. Ada dua tipe orang, yaitu yang percaya bahwa Yesus adalah batu penjuru, sehingga hidupnya selalu dikonversikan, digantungkan, diarahkan kepada Yesus. Apa-apa dalam hidupnya selalu diarahkan kepada Yesus. Apa-apa di dalam pikirannya, perkataannya, kehendaknya, kemauannya, tindakannya diarahkan hanya kepada Yesus. Sedangkan tipe yang kedua adalah mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah batu penjuru, sehingga mereka itu tersentuh, bahkan jatuh tersandung. Bapak Ibu, pilih yang mana? Hidup ini adalah sebuah pilihan. Jika kita tahu sekarang bahwa Yesus adalah batu penjuru, dan kemudian olehnya atau di dalam Dia kita akan membangun kehidupan kita, maka kita pilih untuk percaya bahwa Yesus adalah batu penjuru, tempat di mana kita akan membangun kehidupan yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih mulia. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini kita harus mengingat siapa kita di dalam Kristus. Ayat 9-10 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, kita ini adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah batu penjuru bagi kita yang telah dipilihnya, bagi kita yang telah dijadikan imamat rajani, bagi kita yang telah dijadikan bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri. Tujuannya adalah semata-mata supaya kita menjadi saksi, menjadi caranya untuk bekerja. Kita membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh, hidup kita di atas landasan yang tepat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, dan kita menjadi orang-orang yang hidup tetap beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Itulah persembahan kita, sehingga banyak orang yang dahulu tidak menjadi umat Tuhan, menjadi umat Allah, yang tidak menerima belas kasihan tetapi memperoleh belas kasihan. Kita adalah orang-orang yang dilayakkan menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, milik kepunyaannya. Kemudian kita dikasihani dengan kasih yang begitu luar biasa. Maka jadikan tiap-tiap hari Yesus sebagai penentu, Yesus sebagai batu penjuru untuk kita membangun kehidupan kita yang bermakna. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami percaya hari ini bahwa kami semua menerima bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru, di mana ketika kami meyakini bahwa batu penjuru itu mahal harganya, maka kami menghargainya dan menghormatinya, dan bahkan kami mempunyai kebanggaan tersendiri apabila kami membangun di atas Kristus Yesus, membangun di atas landasan, di atas dasar batu karang yang teguh, yang merupakan batu penjuru bagi setiap hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.